Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Nana dengan pelajaran prakarya kelas 7 bab 2 semester genap. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang materi rekayasa pada bab 2 yaitu teknologi konstruksi miniatur jembatan. Nah, pada materi ini pastinya kita mempunyai peta materi. Peta materi teknologi konstruksi miniatur jembatan. Pada bab 2 ini kita akan belajar 2 poin. Nah, poin A yaitu kita akan membahas tentang konstruksi jembatan, yaitu sejarah perkembangan jembatan, konstruksi jembatan di dunia, jenis-jenis jembatan, fungsi sosial jembatan. Untuk poin B yaitu prosedur pembuatan konstruksi miniatur jembatan. Nah, kita akan membahas tentang bagian-bagian konstruksi jembatan, alat dan bahan yang dapat digunakan, belajar teknik pembuatan miniatur jembatan, dan membuat rancangan konstruksi miniatur jembatan. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran prakarya bab 2 ya. Sebelum kita membahas materi selanjutnya, kita wajib tahu nih pengertian teknologi konstruksi miniatur jembatan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi merupakan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Sedangkan konstruksi merupakan susunan atau model tata letak suatu bangunan atau jembatan, rumah, dan sebagainya. Dan miniatur itu adalah tiruan sesuatu dalam skala yang diperkecil. Sedangkan jembatan adalah perantara atau penghubung. Itulah artinya ya. Teknologi konstruksi merupakan teknologi yang digunakan untuk membangun sarana maupun prasarana. Hasil akhir teknologi konstruksi ini biasanya berbentuk rumah, jembatan, jalan, rel kereta api, dan lain sebagainya. Terciptanya sebuah karya teknologi konstruksi merupakan hasil dari pemikiran manusia akan sesuatu sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Kemampuan berpikir dan berkreasi tersebut merupakan anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia. Oleh karena itu, kita sebagai manusia sudah seharusnya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kuasa atas segala karunia-Nya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas poin A, konstruksi jembatan, yaitu sejarah perkembangan jembatan. Konstruksi jembatan, salah satu karya terpenting dan tertua dalam dunia konstruksi adalah jembatan. Menurut catatan Commons.org dan historyworld.net, meskipun tahun pembuatannya tidak dicantumkan, jembatan mulai dikenal pada zaman prasejarah. Saat itu, jembatan terbuat dari kayu yang disilangkan, kemudian bagian atasnya ditutup oleh ranting-ranting pohon. Sejarah perkembangan jembatan. Jembatan merupakan sebuah sarana dengan struktur tertentu yang dibangun untuk menghubungkan dua atau lebih rentang hambatan fisik seperti sungai, jurang, teluk, lembah, dan jalan sehingga dapat melintas dengan lancar. Jembatan pertama kali dibangun dengan sangat sederhana dan alami tanpa campur tangan manusia seperti kayu besar atau batu besar yang melintang di atas sungai. Di sinilah manusia mempunyai ide untuk membangun konstruksi jembatan yang dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Proses pembuatan jembatan sudah menggunakan berbagai macam teknik berupa penerapan ilmu pengetahuan sehingga dihasilkan jembatan yang kuat dan memiliki unsur keindahan. Nah, anak-anak, berikut ini adalah perkembangan jembatan dari setiap zaman. Nah, yang poin A, jembatan zaman purba. Pada zaman ini, jembatan belum diakui sebagai hasil karya konstruksi karena pada zaman ini manusia purba menggunakan batang kayu tumbang untuk menyeberangi sungai. Manusia zaman purba melintasi sungai dengan memasang pilar-pilar batu, kayu gelondongan, atau pohon yang tumbang dengan bentang yang sangat pendek. Selain itu, mereka juga memanfaatkan akar-akar atau ranting-ranting pohon sebagai jembatan gantung untuk bergelantungan melompati pohon satu dengan pohon yang lainnya. Jenis jembatan yang digunakan pada zaman purba biasanya berbentuk jembatan belok sederhana dan digunakan hanya untuk bentangan yang pendek seperti yang dibangun di atas Sungai Eufrat dan Sungai Tigris di Babilonia kira-kira 2000 sebelum Masehi. Nah, untuk poin B ini yaitu periode Romawi kuno. Zaman Romawi kuno
dimulai dari tahun 300 sebelum Masehi dan berlangsung kurang lebih selama 600 tahun yang lalu. Pada zaman ini, teknologi jembatan sudah mulai berkembang. Pada zaman ini, jembatan yang dibangun telah menggunakan kayu, batu, dan beton. Namun untuk jembatan batu dan beton bentuknya sama seperti pada periode jembatan purba, yaitu berbentuk lengkung atau arch. Akan tetapi pada zaman ini manusia telah mampu mengatasi permasalahan yang lebih rumit. Pada zaman ini mereka membuat konstruksi jembatan yang dibangun di atas pilar yang di bawah air dan melindungi dari bahaya banjir. Nah, anak-anak, pada periode zaman pertengahan di Eropa berlangsung dari abad ke-11 sampai dengan abad ke-16 sesudah runtuhnya Romawi. Secara fisik, konstruksi jembatan pada periode ini tidak jauh berbeda dengan periode Romawi kuno. Bentuk jembatan lengkung dan pilar-pilar batu masih sering digunakan pada jembatan periode ini. Beberapa ahli mengatakan bahwa jembatan Rialto yang dibangun pada abad ke-16 di atas Grand Canal, Venice, adalah jembatan terbaik di zaman pertengahan dalam segi pengembangan teknik jembatan. Pada jembatan ini, jalan raya menghubungkan dua ruas kawasan perdagangan yang mempunyai jalan masuk menuju jalur perjalan kaki atau yang disebut footwalks yang dibangun di bagian tepi dalam satu kesatuan konstruksi. Nah, anak-anak, pada poin D yaitu teknologi jembatan zaman besi dan baja. Nah, pada periode ini dilatar belakangi adanya revolusi industri. Pada periode ini, jembatan besi dibangun dengan menggunakan prinsip-prinsip bentuk lengkung, terutama untuk jembatan jalan raya. Nah, anak-anak, pada era ini sudah menggunakan cantilever pada konstruksinya. Pembuatan jembatan pada era ini menggunakan berbagai macam komponen dan sistem struktur baja dek, girder, rangka batang, pelengkung, penahan, dan penggantung kabel. Nah, pada masa ini jembatan besi pertama adalah jembatan Coalbrookdale yang melintasi Sungai Severn, Inggris. Nah, anak-anak, pada poin E yaitu zaman jembatan gantung. Nah, pada periode ini dimulai pada abad ke-18. Pada tahun 1825 dibangun jembatan gantung Maine Straits, Inggris. Nah, pada jembatan gantung ini, konstruksi jembatannya menggunakan menara batu sebagai pilarnya. Nah, anak-anak, pada jembatan gantung di tahun 1851 mengalami kemajuan dengan dibangunnya jembatan gantung Niagara, Amerika Serikat. Nah, anak-anak, di poin F ini yaitu zaman jembatan cable stayed. Di Eropa, jembatan cable stayed berkembang dengan baik selama 3 dekade. Jembatan ini memiliki keunggulan yang lebih baik dibandingkan dengan jembatan gantung. Nah, anak-anak, selanjutnya kita masuk ke poin G. Nah, pada poin G ini yaitu zaman jembatan beton. Jembatan beton mulai terkenal sejak tahun 1865 dengan bentang terpanjang yang pernah dicapai 78 meter. Nah, untuk konstruksi jembatannya ini menggunakan gelagar beton yang bertulang. Nah, jembatan lengkung Sydney yang merupakan jembatan beton lengkung terpanjang yang pernah dibuat. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang sejarah perkembangan jembatan. Pastinya kalian sudah paham ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya yaitu part 2 atau bagian kedua konstruksi jembatan di dunia. Oke, terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini. Semoga kalian paham dengan materi hari ini. Oke, see you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.